Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ingin menyapa kita Shalom. Shalom. Ya Ahu. Ya Ahu. Kita bersyukur ini minggu terakhir di bulan Agustus, bulan penuh sukacita, kita mengenang kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang menjadi tema renungan firman Tuhan pada minggu ini adalah Tuhan mengetahui isi hatimu. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tuhan mengetahui isi hatimu. Orang Yahudi termasuk bangsa yang sangat memegang teguh adat istiadat dan kebiasaan nenek moyang mereka. Salah satu adat istiadat mereka, kebiasaan yang terus mereka pegang secara turun-temurun adalah soal membasuh tangan sebelum makan. Sebenarnya ini juga biasa itu. Kalau kita makan tanpa memakai alat bantu sendok dan garpu, pasti sebelum makan tangan dibasuh, dibersihkan. Tapi ini soal kesehatan. Bagi orang Yahudi, soal membasuh tangan ini bukan hanya soal bersih tangan dari kotoran, tetapi ini soal najis tidaknya seseorang. Ini juga bicara soal kekudusan seseorang. Bahkan secara adat istiadat mereka, kalau seseorang keluar dari pasar, baru pulang dari pasar, mereka tidak akan makan, bukan hanya membasuh tangan, tetapi juga harus membersihkan seluruh tubuh. Artinya harus mandi dulu. Meskipun lapar ya nggak boleh makan kalau tidak mandi. Kalau kita kan masih toleran lah. Kalau pulang dari pasar pagi-pagi belanja lalu lapar, walaupun belum mandi, seperti tangan bersih makan. Bagi orang Yahudi ini persoalan. Tetapi ini menjadi kebiasaan, ini ada. Dan ini mereka tingkatkan tarafnya sebagai standar kekudusan hidup. Sehingga yang terjadi adalah ketika mereka berpikir ini menjadi standar kekudusan hidup, ketika mereka melihat orang yang makan tanpa membasuh tangan, mereka akan menjadi hakim bagi sesamanya. Mereka mudah sekali kemudian menghakimi, oh engkau tidak najis, oh engkau makan tanpa basuh tangan, itu berarti engkau najis, itu berarti engkau makan dengan tangan yang haram, dan itu berarti engkau hidup dalam dosa. Akibatnya Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kalau kita baca pasal 7 ini secara utuh, dari ayat 1 sampai ayat yang sudah kita baca di ayatnya yang ke-23, di sana kita tahu bahwa orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, ketika mereka melihat ada murid-murid Yesus yang kelaparan lalu makan tanpa membasuh tangan, mereka kemudian menuding bahwa murid-murid Yesus tidak kudus. Meskipun mereka ungkapkan dalam bentuk pertanyaan, itu kita bisa lihat di dalam ayat 5. Mereka bertanya, mengapa murid-muridmu makan tanpa membasuh tangan? Mengapa mereka melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di dalam ayat 3 dan 4, memang di sana dikatakan bahwa orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat mereka, pada adat istiadat nenek moyang mereka, dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Lalu mereka kemudian menganggap bahwa murid-murid Yesus yang makan tanpa membasuh tangan itu hidup dalam kenajisan, hidup tidak kudus, dan hidup dalam dosa. Bapak Ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, tentu saja sebenarnya kebiasaan membasuh tangan ini ya bagus, sangat bagus. Artinya makan dengan tangan yang bersih. Kita bisa makan dengan mandi terlebih dulu, itu juga bagus. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika
ini dianggap sebagai standar kekudusan dan kesalehan hidup seseorang. Sehingga ketika Yesus mengetahui mereka bertanya itu, Yesus tahu sesungguhnya pertanyaan mereka ini bukan hanya sekedar bertanya ingin tahu, tetapi bermuatan ingin menghakimi, menuding, dan mencari-cari kesalahan Yesus. Yang terungkap seolah-olah pertanyaan biasa, tetapi yang ada di dalam hati, yang ada adalah kebencian. Meskipun yang dilihat, yang didengar orang, ini adalah pertanyaan biasa, mengapa mereka makan tanpa membasuh tangan, tetapi Tuhan mengetahui isi hati mereka, bahwa sesungguhnya mereka sedang ingin menghakimi murid-murid Yesus, dan mereka sedang ingin mencari-cari kesalahan Yesus. Dan ini yang menjadi tema kita pagi ini, Tuhan mengetahui isi hatimu. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tadi Worship Leader membuka kebaktian pagi ini dengan perkataan dan kalimat yang luar biasa, bahwa manusia memiliki kemampuan untuk menyembunyikan isi hatinya terhadap sahabat sekalipun, terhadap orang-orang dekat kita sekalipun. Suami bisa saja menyembunyikan isi hatinya terhadap istri. Demikian sebaliknya, kepada sahabat kita pun kita bisa saja berpura-pura baik, berpura-pura manis di depan, tetapi hati siapa yang tahu? Kita sebagai manusia, sehebat-hebatnya kita, sepintar-pintarnya kita masih memiliki keterbatasan untuk mengetahui isi hati seseorang. Ada pepatah yang biasa kita dengar, dalamnya lautan bisa diukur, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu. Tetapi ada satu pribadi yang mengetahui isi hati kita. Ia mengetahui apakah hati kita sedang baik atau tidak. Ia mengetahui apakah hati kita sedang bersih atau kotor. Ia tahu. Siapa itu? Yang tidak lain dan tidak bukan, hanya ada dalam satu nama yang kita kenal, adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Tidak ada kepura-puraan yang tidak diketahui. Sehingga sangat tegas ketika Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, menjawab di dalam ayatnya yang ke-6, hai orang-orang munafik. Yesus tahu, meskipun engkau beribadah kepadaku, tetapi hatimu jauh daripada aku. Percuma engkau memuji aku dengan bibirmu, dengan adat istiadatmu yang luar biasa itu, tetapi hatimu penuh dengan kebencian, penuh dengan kedengkian, itu tidak ada artinya bagiku. Engkau menjaga kekudusan tanganmu, engkau menjaga kekudusan tubuhmu, tetapi engkau tidak menjaga kekudusan hatimu. Itu sama saja engkau hidup di dalam dosa. Lalu Yesus berkata di dalam ayat 15, bahwa ayat 15 saya baca kepada kita semua, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Yesus sedang menegaskan kepada orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, yang di luar begitu baik, begitu kudus di dalam adat istiadat mereka, tetapi hati mereka dengki. Yesus berkata bahwa itu adalah perbuatan yang sia-sia. Bukan berarti cuci tangan tidak bagus ya, Yesus tidak mengatakan begitu. Bukan berarti membasuh tangan dulu, bukan berarti mandi sebelum makan itu buruk, bukan itu maksud Yesus. Tetapi Yesus hendak mengatakan bahwa apapun yang engkau lakukan yang terlihat di luar dan yang engkau masukkan di dalam tubuhmu, termasuk kalau ada kotoran-kotoran di dalam tanganmu dan ikut masuk ketika engkau makan, ketika engkau tidak membersihkan tangan, itu tidak ada hubungannya dengan kekudusan hidupmu. Bahkan apapun yang engkau makan, itu di dalam ayat 18 tadi, bahwa apapun yang engkau makan itu halal. Pun kalau ada kotoran masuk, ya itu paling menjadi penyakit. Tetapi itu tidak menajiskan hidupmu. Itu tidak akan merusak kekudusan hidupmu. Yang membuat hidupmu najis dan tidak kudus adalah segala sesuatu yang timbul dari dalam hati. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang
Di dalam Amsal dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Supaya Yesus ingin mengatakan bahwa standar kekudusan orang beriman itu harus dimulai dari dalam hati. Cuci hati. Akhir-akhir ini kan cuci tangan pakai sabun. Mandi sebelum bersentuhan dengan keluarga kalau pulang dari rumah, supaya kita terhindar dari virus corona. Tetapi firman Tuhan sedang mengatakan kepada kita bahwa cuci hati itu jauh lebih utama. Cuci hatimu, cuci jiwamu, cuci rohmu dengan firman Tuhan. Bukan lagi dengan sabun, tetapi dengan firman Tuhan. Sehingga virus-virus kebencian, kedengkian, iri hati, kejahatan itu bisa mati. Kalau cuci tangan, basuh tangan tadi yang mati ya virus yang di dunia ini saja. Tetapi yang lebih utama adalah bagaimana kita juga mencuci hati kita, menjaga hati kita ini tetap bersih, sehingga kekudusan hidup kita terjaga. Di dalam ayat 21 sampai 22 di sana tadi dijelaskan, kita baca sekali lagi, bisa ditampilkan ayat 7, pasal 7 ayat 21, kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kejijikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, dan semua inilah yang menajiskan. Dan itu timbul dari dalam hati. Jadi rupanya Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hati ini menjadi pusat kehidupan kita. Kalau hati kita bersih, maka pikiran kita bersih, perasaan kita bersih, perkataan kita juga akan bersih. Otomatis perbuatan-perbuatan kita juga akan bersih. Tetapi kalau hati kita jahat, hati kita kotor, hati kita tidak bersih, maka hal-hal yang timbul yang tadi sudah kita baca ada 13 item itulah yang keluar. Jadi kalau ada orang sukanya maki-maki, ya itu berarti tandanya hatinya belum bersih. Kalau kau masih membenci seseorang, ingat berarti hatimu masih belum bersih seutuhnya. Kalau sampai hari ini kau masih marah pada seseorang karena dia berbuat salah, ampuni. Bersihkan hatimu. Karena itu membuat hatimu jadi tidak bersih. Kalau kau sedang dendam karena sakit hati, hari ini cuci hatimu itu, bersihkan. Sehingga hatimu jadi bersih. Karena kalau ada dendam, ada amarah di dalam hati, itu akan memudahkan kita untuk membenci dan melakukan hal-hal yang buruk terhadap orang lain. Bersihkan hatimu, itu akan menjadi engkau orang-orang yang kudus. Engkau tidak lagi hidup di dalam kenajisanmu, meskipun kadang-kadang engkau mungkin makan tanpa membasuh tangan karena buru-buru. Buru-buru pulang dari pasar, pulang dari pekerjaan tanpa mandi pun makan. Bagi Yesus bukan itu yang utama. Bahwa itu penting, bahwa itu baik, iya. Tetapi yang lebih utama adalah bagaimana kita menjaga hati kita supaya tetap bersih. Firman Tuhan yang menjadi tema kita pagi ini, Tuhan mengetahui isi hatimu. Manusia tidak bisa saja tertipu. Manusia bisa saja tidak mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Engkau mungkin berpura-pura baik di hadapannya, tetapi ingat, Tuhan tahu apakah engkau tulus di dalam berkata-kata, engkau tulus di dalam membantu orang atau tidak. Pesan yang sangat kuat kepada kita pagi ini adalah jagalah hatimu supaya tetap bersih, karena dari sana terpancar kehidupan dan Tuhan mengetahui segala yang tersembunyi, termasuk doa-doa, harapan-harapan. Kadang-kadang kita punya harapan yang tersembunyi di dalam hati kita. Kita enggan, malu mengungkapkan kepada teman, sahabat kita. Karena kadang-kadang kalau kita mungkin mengungkapkan
kita, kerinduan kita, mungkin orang akan menertawakan. Tuhan tahu. Makanya segala sesuatu yang ada di dalam hatimu haruslah segala sesuatu yang baik. Keinginan-keinginan yang baik itu harus menggumpal dan menumpuk di dalam hati. Karena keinginan-keinginan yang baik yang tersimpan di dalam hati, meskipun tidak terungkap pun, Tuhan mengetahuinya. Apalagi kalau pikiran-pikiran jahat, hal-hal buruk itu tersimpan, Tuhan juga mengetahuinya. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mulai sekarang kita senantiasa menjaga hati kita. Amin. Agar hati kita tetap bersih, bukan hanya mencuci tangan, tetapi juga mencuci hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan ayatnya yang ke-23. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Semua yang jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Mari kita berdoa. Terima kasih ya